diambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 7 sampai 19. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini Engkau boleh melayani kami Tuhan, anak-anakmu, untuk bersama-sama membaca dan menyanyikan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan menuntun kami semua agar kami bisa memahami makna firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh mengambil bagian di dalam sebuah. Terima kasih ya Tuhan, yang menjadi doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita buka bacaan kita pada malam hari ini dari Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 7 sampai ayatnya yang ke-19. Pengkhotbah 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakannya buat kita semua. Kesia-siaan kekayaan. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan dihukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lain tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang, ia tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jeripayahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya, ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tetapi sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan di hatinya. Demikian pembaca firman kita pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah bagi kita yang sudah membaca, merenungkan, bahkan memperlakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada malam hari ini yaitu kunci bahagia adalah ketika kita mampu bersyukur. Sebelum saya memulai renungan pada malam hari ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada kita semua. Pernahkah saudara melihat atau mendengar teman, kerabat, atau bahkan keluarga yang berandai-andai? Mereka berandai-andai, seandainya saya punya mobil, seandainya saya punya rumah yang mewah, seandainya saya mempunyai harta yang banyak, pasti
pasti hidup saya akan bahagia. Atau mungkin saudara sendiri pernah berpikiran atau pernah berhayal seperti itu. Hal seperti ini tentu tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa kita masih sering berpikiran seperti ini, berhayal atau berandai-andai. Namun, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahukah bahwa kekayaan, harta yang banyak, uang yang banyak, mobil mewah, rumah mewah itu tidak pernah membahagiakan kita. Karena bahagia hidup kita tidak diukur dari seberapa banyak harta yang kita miliki atau seberapa mewah rumah, mobil yang kita miliki. Tetapi kita dikatakan hidup bahagia apabila kita mampu menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita dan ketika kita mampu mensyukuri itu semua. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, selama kita tidak mampu bersyukur dalam kehidupan ini, dunia akan terus membawa kita, dunia akan terus menggiring kita, terus mengejar kekayaan duniawi. Setiap hari kita sibuk bekerja dari pagi sampai malam, begitu seterusnya. Dan apalagi ketika kita mulai melihat kehidupan orang lain dan kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai pemuda, seringkali kita berpikiran seperti ini. Kita melihat bahwa, kehidupan teman saya sudah bagus, dia sudah mempunyai pekerjaan yang baik, sudah mempunyai rumah, atau bahkan sudah berkeluarga. Tapi kok hidup saya masih begini-begini saja? Kerjaan saya belum tetap, masih sana-sini, atau mungkin ada yang bilang belum punya pasangan hidup, belum punya pacar atau apa. Tapi itu semua hanya akan membuat kita khawatir dalam kehidupan ini. Hal-hal seperti ini masih sering kita lakukan, masih sering kita pikirkan, masih sering menghantui pikiran kita. Tetapi dalam kehidupan kita ini kita diajar untuk selalu mampu menikmati, kita diajarkan untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki di dalam kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita memohon hikmat dari Tuhan untuk memandang segala sesuatunya dengan bijak. Apapun yang kita miliki saat ini, apapun pekerjaan yang kita lakukan saat ini, mari jangan itu menjadi beban dalam kehidupan kita, tetapi biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kita, menjadi anugerah dalam kehidupan kita, dan mari kita selalu mensyukurinya. Dan marilah kita selalu mensyukuri kehidupan ini, kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Ya, dalam renungan kita pada malam hari ini saya akan menyampaikan satu ilustrasi. Alkisah, ada seorang pedagang tua yang merasa dirinya sangat bahagia. Dia setiap harinya bekerja dari pagi-pagi buta, dan pada siang harinya ia bertemu dengan pembeli dan penjual yang ingin membeli dan menjualkan barang-barang mereka. Dan pada malam harinya ia masih sibuk saja bekerja. Ia sibuk dengan buku catatannya dan juga ia sibuk dengan mesin penghitung uangnya atau yang sekarang kita kenal dengan kalkulator. Menjelang tidur, dia juga masih sibuk untuk memikirkan apa yang akan dia lakukan keesokan hari. Setiap hari ia melakukan itu, bekerja dan terus bekerja. Suatu pagi sehabis mandi, pedagang itu terkejut melihat rambutnya yang sudah mulai menipis dan sudah mulai berubah atau berwarna putih. Dalam hatinya ia berkata, ternyata saya sudah tua. Setiap hari saya bekerja, setiap hari saya mencari uang, dan saya telah menghasilkan banyak kekayaan. Kemudian ia berkata dalam hatinya juga, tapi kenapa saya tidak bahagia? Kemana saja saya selama ini? Setelah mempertimbangkan dan setelah memikirkan panjang-panjang, akhirnya si pedagang itu memutuskan untuk pergi dan ia meninggalkan semua kesibukannya. Ia meninggalkan semua kesibukannya sebagai pedagang yang ia lakukan setiap hari dari pagi malam dan seterusnya. Ia memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan ia ingin melihat kehidupan di luar sana. Dia keluar
dan berpakaian layaknya seperti rakyat biasa, dan ia membaur dengan orang-orang di tempat keramaian. Di sana, si pedagang itu bertemu dengan penduduk di keramaian itu. Penduduk itu berkeluh kesah, "Aduh, hidup saya begitu susah. Padahal saya sudah bekerja dari pagi sampai malam. Hidup ini begitu tidak adil." Di tempat lain, pedagang itu juga mendengar ada seorang saudagar kaya yang sudah mempunyai banyak uang, tetapi ia sibuk berkata-kata kotor, mencaci maki orang-orang di sekitar. Tampaknya kehidupan penduduk dan juga saudagar kaya itu ternyata juga tidak bahagia. Kemudian si pedagang itu meneruskan perjalanannya, dan kemudian ia sampai di tepi sebuah hutan. Ia berniat untuk beristirahat di tepi hutan itu. Kemudian tiba-tiba ia mendengar suara lantang dari dalam hutan. Suara lantang itu berkata, "Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan sudah memberkati saya. Tuhan sudah memimpin saya dalam saya melakukan pekerjaan saya hari ini. Dan juga saya sudah makan dengan kenyang. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai setiap langkahku. Dan saat ini Tuhan, saya akan beristirahat. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini dalam peristirahatan hamba." Mendengar suara itu, dia menyimak. Si pedagang itu menyimak dan tertegun dari mana asal suara itu. Kemudian si pedagang itu berdiri mendatangi asal suara itu di dalam hutan, dan terlihat seorang pemuda berbaju lusuh terlentang di rerumputan. Ia tertidur dengan nyaman, matanya terpejam, dan wajahnya sangat terlihat bersahaja. Artinya bersahaja di sini berarti pemuda itu terlihat bahagia, meskipun dia tidak berdiri dengan beralaskan rumput, dengan berbaju lusuh, tapi dia beristirahat dengan tenang, damai, dan bahagia. Mendengar suara itu, mendengar suara bapak itu datang, si pemuda itu kemudian terbangun. Ia menyapa bapak itu. Si anak pemuda itu menyapanya begini, "Hai bapak tua, silakan beristirahat di sini bersama saya." Kemudian bapak tua itu berkata, "Terima kasih anak muda." Si bapak itu kemudian bertanya, "Bolehkah saya bertanya kepadamu anak muda?" Kemudian anak muda itu mengizinkan bapaknya itu untuk bertanya. Bapak tua itu bertanya kepada anak muda itu begini, "Apakah pekerjaanmu setiap hari seperti ini?" Kemudian jawab anak muda itu, dia berkata begini, "Tidak bapak tua, saya tidak peduli dengan apapun yang saya kerjakan hari ini. Asalkan pekerjaan saya hari ini saya kerjakan dengan sebaik-baiknya, dan saya senang membantu orang, dan orang yang saya bantu juga senang. Tentunya Tuhan yang melihat ini juga pasti akan senang melihat saya mengerjakan ini." Dan dia juga berkata, "Dan dalam kehidupan dan dalam pekerjaan saya ini, saya tentunya perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas pemberiannya di dalam kehidupan saya." Ya, dari ilustrasi ini, saudara-saudara, kita menyadari dan kita memetik satu hal. Kenyataan dalam kehidupan ini, kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan sebesar apapun ternyata tidak membawa kita kepada kehidupan yang bahagia. Untuk itu, mari kita sebagai umat Tuhan sama-sama memberikan yang terbaik bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan kita, bagi masyarakat, bagi sesama kita, bahkan bagi Tuhan, sehingga kita senantiasa untuk selalu menikmati hidup ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kiranya Roh Kudus senantiasa memampukan kita sekalian untuk menjalani kehidupan ini. Terpujilah Tuhan yang mempunyai persekutuan ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan sudah melayakan kami semua untuk membaca bahkan firman-Mu
yang mengajarkan kami untuk selalu bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini boleh kami maknai dan boleh menjadi terang dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, Engkau berkati kehidupan kami selanjutnya. Lepas pribadi Tuhan, biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan pada saat ini, biarlah semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, inilah yang menjadi doa kami, ini yang menjadi syukur kami, yang kami bawa di dalam anak Yesus Kristus, yang ada Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, demikian renungan kita pada malam hari ini. Biarlah firman yang sudah kita dengarkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita masing-masing. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan sebelum saya akhiri, kita perlu mengucapkan salam PPGT. Salam PPGT Jaya!